Shalom Sobat Kurnias Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan kembali lagi mengajak kita mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Bang Hasiholan Sihaloho ketika mendengar permintaan maaf dari Pendeta Gilbert. Ini bukan membahas Pendeta Gilbert ya, tetapi saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bang Hasiholan Sihaloho kepada Pak Pendeta Gilbert. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Melalui video ini, izinkan saya atas nama pribadi menyampaikan maaf sebesar-besarnya untuk keluarga Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak, orang tua dari Brigadir J. Haleluya, haleluya, haleluya. Program Kamu Lebay dan So Tahu skip. Program ini adalah akhirnya Bapak Pendeta meminta maaf. Kata maaf adalah sebuah ungkapan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam untuk menyatakan bahwa kita telah atau pernah melakukan sebuah kesalahan. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja, apakah itu lewat perbuatan, apakah itu lewat ucapan. Ketika kita sadar bahwa ucapan kita, perbuatan kita telah menyakiti hati orang lain atau keluarga atau sebuah kelompok, sebagai seorang manusia yang bijaksana, manusia yang memiliki hati nurani, sudah seharusnya kita minta maaf. Dan hal ini telah dilakukan oleh Bapak Pendeta. Permohonan maaf dari Bapak Pendeta sangat menyejukkan hati. Ini menunjukkan bahwa Bapak Pendeta adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara dahsyat. Oleh sebab itu, siapapun kita, ketika ada orang mohon maaf kepada kita dengan sungguh-sungguh, maka kita memaafkan seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sesama manusia, kita harus memaafkan. Hal yang kedua yang harus kita ketahui bahwa seluruh kesalahan yang orang lakukan kepada kita, hal yang sama juga berpotensi kita lakukan untuk menyakiti orang lain. Ini juga menjadi dasar bagi kita untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Alkitab berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Dia Allah yang setia, Dia akan mengampuni dosa kita, membersihkan kita dari segala kejahatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pendeta, dengarkanlah kalimatku ini. Fokuslah menggembalakan, fokuslah melayani, fokuslah berkhotbah, fokuslah mengajar. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak mendukung pelayanan yang telah engkau mulai. Karena biar bagaimanapun, rekam jejakmu atas bangsa ini, pengabdianmu, pelayananmu, karya-karyamu atas gereja Tuhan di bangsa ini tidak terhapus, pendeta. Ketika gereja-gereja beraliran karismatik belum memiliki banyak pendeta seperti hari ini, engkau telah tampil menjadi seorang pembicara. Di masa mudamu, engkau dipakai Tuhan begitu dahsyat. Engkau berkhotbah di kota-kota besar di republik ini. Bagaimana karya-karyamu memberkati banyak orang, memulihkan banyak keluarga, menyembuhkan banyak orang yang sakit, memberkati orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Bahkan engkau telah menjadi inspirasi pada waktu itu bagi anak-anak muda yang sedang mengenyam pendidikan di bangku-bangku teologi. Engkau menjadi inspirasi bagi kami. Bagaimana kami rela membangun pelayanan karena ada contoh, ada satu teladan yang bisa menjadi inspirasi bagi kami. Pendeta, kembalilah melayani dari dasar hati yang paling dalam. Saya mengatakan, fokuslah melayani. Tuhan telah memakai engkau begitu dahsyat atas republik ini. Apa yang pernah engkau perbuat bagi gereja Tuhan di bangsa ini, itu tidak pernah hilang oleh kekeliruan, kesalahan, model apapun. Karena rekam jejak pelayananmu telah sungguh-sungguh memberkati engkau. Engkau telah memulai pelayanan dengan begitu baik. Akhirilah pelayanan ini dengan baik. Ingat, dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan rumah kita. Itu harus kita sadari.
Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, itulah cuplikan video pesan yang disampaikan oleh Bang Hasiholan Sihaloho kepada Pak Pendeta Gilbert. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ya, pernyataan pesan minta maaf yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert itu diresponi oleh banyak pihak dan tentu banyak yang memberikan apresiasi kepada Pak Pendeta Gilbert. Karena memang pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert sebelum itu sangat menyakiti hati masyarakat yang sampai hari ini juga masih berharap, masih menunggu kepastian hukum kasusnya seperti apa. Dan kita akan menantikan ketika ini sudah dilimpahkan di hakim dan akan diadili. Kita terus doakan. Dan teman-teman, pesan yang disampaikan oleh Bang Hasiholan Sihaloho ini, itu adalah pesan yang sangat luar biasa. Saya sangat tertarik dengan cara dia menyampaikan pesan-pesannya, poin-poin yang dia sampaikan untuk Pak Pendeta Gilbert. Kiranya juga video ini juga boleh sampai kepada Pak Gilbert, dan kita berharap ke depan kiranya kita makin baik dan kita makin fokus mengerjakan tugas pelayanan kita. Ya, memang tidak ada yang sempurna dalam dunia ini ya. Oleh karena itu, kita harus terus belajar apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau itu salah, maka kita perbaiki dan kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Nah, itulah fungsinya menjadi orang Kristen yang betul-betul menerapkan kasih di dalam hati. Ketika orang bersalah, minta maaf, dan kita yang mendengarkan, yang mungkin tersakiti, kita juga boleh menerima dan mengampuni. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Hasiholan Sihaloho tadi, perlakuan, tindakan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert yang salah di dalam artian begitu, kemungkinan juga akan terjadi kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak tahu ke depan, siapa tahu kita akan jatuh dengan kesalahan yang sama. Karena itu kita perlu belajar untuk saling menerima dan saling memaafkan. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Amsal ya, di situ dituliskan besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Nah, di sini kita bisa belajar ya. Kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang berkualitas lagi ketika diasah dengan orang-orang yang mungkin kita temukan yang clash dengan kita atau yang berbeda pendapat dengan kita, bahkan mereka yang menentang kita. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik apabila kita diperhadapkan dengan sesama kita. Maka kita akan menjadi orang yang berkualitas, sama seperti besi yang diadukan dengan besi sehingga menjadi besi yang berguna. Dan itulah sebabnya kita perlu mendengarkan orang lain. Karena itulah, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas, maka kita harus banyak belajar dan juga mendengarkan apa pesan nasihat dari orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.